Miftahul Taufik sarang Insan Madani terus lebet dah. Siapa moderatornya ini? Kak Andreas mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sebelumnya kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin kepada para asatidah peserta OPOP 2021 zona Kota Bandung. Dalam hal ini kami mengundang Bapak-bapak, Ibu sekalian, diantaranya dalam rangka mempersiapkan menghadapi audisi OPOP tahap pertama. Sebelum kita terjun langsung melaksanakan audisi tahap 1, ada beberapa hal yang harus kami sampaikan. Insya Allah susunan acara kami bacakan. Yang pertama, pembukaan dengan afdol. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Baik sahabat-sahabat semuanya, acara yang kedua yaitu sambutan sekaligus pengarahan dari Koordinator Pendamping OPOP Wilayah Kota Bandung dan Sumedang kepada pengersa Bapak Fahmi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atau mohon Kang Andreas, kepada semua pendamping Kota Bandung yang semangat untuk mendampingi pesantren-pesantren yang calon juara ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat semuanya atas undangannya. Kedua, mohon maaf saya belum bisa silaturahmi ke teman-teman di Bandung karena nanti rencananya pas audisi saya hadir di sana. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kalau untuk secara teknis, mungkin nanti pendamping akan menyampaikan lebih secara teknis. Saya lebih ke arah mindset untuk di OPOP ini. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari berbagai pengalaman ini. Mudah-mudahan di Kota Bandung solid sampai akhir. Gitu. Yang pertama solid sampai akhir. Artinya pesantren-pesantren yang ikut dalam program OPOP ini mengikuti semua rangkaian acara sampai garis finish, artinya sampai program ini selesai. Jadi pendampingan ini bukan saat audisi 1 tiba-tiba teman-teman ada yang menang, udah gitu beres di sana. Bukan, tapi jangka panjang. Artinya selama program ini berjalan, rekan-rekan pesantren itu masih tetap didampingi sampai produknya bisa mengikuti langkah berikutnya juara kabupaten dan juara provinsi. Tapi dalam prosesnya jangan sampai pesantren ketika tidak juara langsung tidak didampingi. Artinya teman-teman itu siap lillahi ta'ala mendampingi Bapak Ibu yang punya bisnis yang dibiayai oleh Pemprov Jabar sampai garis finish, sampai program ini selesai. Mudah-mudahan semangat pesantren ini tidak sampai audisi pertama. Biasanya audisi pertama lolos atau tidak lolos gitu. Ini tiba-tiba menghilang, jangan. Jadi tetap mendampingi sampai garis finish. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa saya sering menyampaikan ini di Sumedang juga sering menyampaikan, jangan sampai kita zalim terhadap anggaran. Artinya gini, anggaran yang akan nanti Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu menang, itu lumayan besar. Tapi jangan sampai zalim. Artinya uang itu memang benar-benar untuk usaha. Benar-benar untuk pengembangan usaha, benar-benar untuk bisnis Bapak dan Ibu di pesantren. Jangan sampai uang ini menjadi masalah gitu. Artinya digunakan untuk tidak semestinya. Nah, saya berharap dengan program ini sangat bagus sekali. Karena apa? Karena banyak hal yang bisa kita lakukan dari program ini. Ketika usaha Bapak Ibu
bagi para kiai di pesantren itu maju, ini bisa menjadi pemicu agar pesantren bisa mandiri. Gitu. Kita lihat banyak pesantren yang menjadi percontohan untuk kemandirian pesantren. Nah, jangan sampai mentalnya itu jangan sampai mental ada uang, ya udah ini uang saya terserah saya, jangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam program ini ada saling kesinambungan, ada saling kerjasama antara pendamping dengan pesantren. Jadi misalkan dalam perjalanannya pendamping membutuhkan data atau pendamping membutuhkan kerjasama Bapak Ibu untuk membuat sesuatu. Misalkan membuat PPT nih, bentar lagi ya, mau audisi tahap 1, yang dipersiapkan itu adalah PPT, PowerPoint. Terus dipersiapkan juga pembicaranya siapa, pesertanya siapa. Ini yang akan menjadi patokan, akan menjadi ukuran juara atau tidaknya itu di dua hal tersebut. Di PPT, di usaha, sama di public speaking-nya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu yang mengikuti program ini harus benar-benar bisa menguasai bisnis daripada pesantren itu sendiri. Jangan sampai yang ikut itu hanya santrinya saja, ya, santrinya saja. Tapi Bapak Ibunya tidak ikut gitu. Artinya benar-benar orang yang mengerti terhadap bisnis pesantren. 3 poin itu saja yang untuk pembukaan saya sampaikan buat teman-teman di Bandung. Mudah-mudahan teman-teman di Bandung menjadi satu percontohan buat teman-teman yang lain dalam proses pendampingan. Begitupun pesantrennya menjadi contoh konkret bahwa kemandirian pesantren di Bandung ini benar-benar ada. Itu saja Kang Andreas dari saya sebagai pembukaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Fahmi yang sudah memaparkan dengan secara detail sekali. Intinya kita sudah mempunyai salah satu kabar ya, kabar bahagia. Ya. Kabar bahagia diantaranya insya Allah pemerintah akan memberikan salah satu kadedeh buat kita semuanya. Yang terpenting kita amanah, jangan zalim, itu diantaranya. Ya. Baik teman-teman semuanya, untuk selanjutnya sambutan dari para pendamping Kota Bandung sebelum kita masuk pada pembinaan. Dan terima kasih, selamat datang Kang Anwar dari KBB sudah bergabung di Kota Bandung. Terima kasih. Untuk itu, sebelum melanjutkan kembali acara ini, saya persilakan kepada yang pertama pendamping dari Kota Bandung, Kang Hariri. Kami persilakan. Kang Hariri, monitor. Sekedap Kang, di Paciwa. Biasa Kang Jari Kasila manawi sekedap. Oh, mangga. Mangga. Kang Jari mangga, dilajeng. Oke. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Alhamdulillah amin. Kita bisa bersilaturahim. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Karena ya ini untuk khusus Kota Bandung ini yang pertama kita silaturahim Zoom ya. Ya mudah-mudahan kita nambah barokah dan semangat. Saya ucapkan selamat kepada 15 peserta pesantren yang sudah terpilih oleh Allah, hakikatnya syariatnya oleh panitia gitu ya. Karena ini ya sangat-sangat objektif gitu ya. Kampus saya aja Uninus nggak lolos. Jadi pesantren Uninus makanya jadi saya juga mau ini komplain ke Kang Fahmi, nah Uninus lolos gitu ya. Pesantren saya aja nggak lolos Kang, tenang Kang. Jadi ya udahlah, imam milik lah pokoknya nama. Saya juga kepada sahabat-sahabat yang lain yang berhasil saya ucapkan milik lah dari Allah gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa melakukan hal yang terbaik gitu ya. Saya ucapkan terima kasih ya. Yang belum kenal, perkenalkan nama saya Raden Arya Sofwan Jarkasih, biasanya dipanggil Jarkasih. Saya kebetulan tinggal di Bandung. Ya kebetulan saya mengajar juga sebagai pengajar di Universitas Islam Nusantara. Ya mudah-mudahan
ya bisa panjang gitu ya urusannya sama OPOP tuh gitu, tidak hanya kita bersama berbisnis, kita juga kan di kampus kadang suka sekarang juga kan banyak program-program beasiswa juga. Terus juga kemarin saya sama Kang Andreas Hanjakal ya, Kang Hariri terdongkap ya di acara Kominfo. Ya itu juga ada program juga sama siberkreasi, digital literasi ya, itu juga saya sangat tertarik untuk melibatkan semua pesantren. Kebayangkan pesantren yang dibina oleh OPOP itu ada 2.300 pesantren gitu. Nah itu bisa bisa juga nanti diakseskan ke Kominfo di daerah atau Kominfo Jawa Barat gitu. Jadi ya mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjalin, tetap semangat gitu ya. Kita bisa ya sesuai tadi kata Kang Fahmi, tong zolim gitu ya. Nah, kita sama-sama belajar lah supaya semuanya bisa dimanfaatkan dengan baik. Mungkin itu sambutan awal dari saya, perkenalan gitu ya, bagi yang belum berjumpa, karena ini ada pesantren yang belum saya temui juga sih sebenarnya itu. Kunjungi. Kunjungi itu. Ada berapa lah, 1-2 yang belum dikunjungi, tidak apa-apa. Tapi nanti saya kunjungi juga ya, biar tahu. Sekalipun emang udah dibagi sama Kang Hariri dan Kang Andreas, biar fokus. Tapi yang untuk meningkatkan silaturahim, insya Allah akan saya kunjungi juga semuanya, biar biar silaturahim tetap terjaga lah gitu. Mungkin itu sahabat-sahabat sekalian sambutan dari saya. Terima kasih Kang Anwar, ini KBB tebing-tebing ngiringan. KBB semoga sehat selalu, tinggal teh di panen di kebon tadi teh Kang Anwar teh gitu. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Hariri, mangga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jakasih atas support dan motivasinya. Bagi teman-teman semuanya yang kami harapkan dari pendamping OPOP Kota Bandung, semangat ya, karena sudah di depan pintu nih. Di depan pintu. Tinggal kita berjuang bersama-sama, mudah-mudahan kita niat ibadah untuk membangun pesantren, terutama untuk memandirikan ekonomi pesantren menjadi pesantren yang juara. Khususnya Kota Bandung itu harus menjadi percontohan, dikarenakan ibu kota Jawa Barat itu adalah Kota Bandung. Iya, harus. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali sambutan yang ketiga dari pendamping OPOP Kota Bandung yang akan dilanjutkan kepada Kang Hariri. Kami persilakan. Ya, terima kasih Kang Andreas, Kang Jarkasi, Kang Fahmi. Kata dulu batas ya nu readus Al-Quran readus pada omsetna. Juga untuk Kang Anwar sebagai pendamping, sengaja saya undang karena beliau adalah coach pendamping senior. Jadi nanti mungkin akan diminta arahan sedikit dari Kang Anwar. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hariri, biasa dipanggil Kang Hariri, ada juga yang panggil Sofyan, ada juga yang panggil saya. Saya peserta di OPOP pertama. OPOP pertama itu Kota Bandung hanya beberapa belas saja. Kemudian di tahun 2020 Kota Bandung nyaris tidak ada, hanya 1. Padahal data di Kemenag itu hampir 290 ya, 287 pondok pesantren. Mungkin uniknya di Kota Bandung tuh karakter pesantrennya beda dengan kabupaten dan kota-kota lain. Makanya untuk tahun ini kita sama-sama saling dukung, sama-sama saling memberi dukungan ke kemajuan pesantren khususnya di Kota Bandung. Jadi Zoom pertama kali ini mungkin lebih kepada nanti ada bagaimana kita menghadapi audisi 1, kemudian nanti ada pengarahan, dan dari 15 pesantren ini insya Allah sudah dibagi-bagi. Kebetulan di Kota Bandung itu ada 3
coach, ada 3 pendamping. Jadi nanti masing-masing pendamping untuk sementara memegang 5 ya sampai dengan waktunya nanti audisi 1. Ada pengarahan dan ada simulasi mungkin ya. Mungkin nanti akan dijelaskan bagaimana teknis kemudian langkah-langkah menuju ke audisi 1. Saya sih berharap dari Kota Bandung nanti ada ya semua juara, tapi tidak mungkin juga semua juara adalah perwakilan tingkat yang lebih di kota mungkin provinsinya. Saya sendiri waktu tahun 2019 itu hanya sampai pada tingkat kota kabupatennya. Alhamdulillah itu memberikan satu dorongan dan satu motivasi, banyak ilmu yang akan kita dapat di sini. Jadi bukan hanya betul apa kata Kang Fahmi, bukan hanya sampai pada audisi 1 tidak lolos, sudah tidak seperti itu. Terus akan dibimbing dan akan dilibatkan, kemudian akan akan kaya informasi lah mengenai bagaimana cara kita membangun usaha dan lain-lain. Itu saja mungkin Kang Andreas yang bisa saya sampaikan. Saya berharap dari Kang Anwar atau Kang Fahmi untuk arahan lebih lanjut mengenai persiapan menuju ke audisi 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Haredi yang sudah memberikan sambutan secara detailnya. Bagi teman-teman semuanya, saya ingatkan kembali, mari kita fokus, serius, tapi santai ya. Ini kita sudah di depan pintu. Pemerintah sudah memberikan dan memilih pesantren-pesantren Bapak Ibu yang sudah memiliki produk unggulan. Nah, untuk itu mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini kita bisa bangkit kembali, semangat, dan terus kita fokus. Semoga apa yang kita cita-citakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ijabah doa kepada kita semuanya, khusus bagi peserta-peserta yang ada di wilayah Kota Bandung. Baik Bapak Ibu semuanya, ada salah satu pemberian pembinaan insya Allah yang akan disampaikan oleh Kang Anwar dari Kabupaten Bandung Barat. Beliau adalah pendamping OPOP dari tahun 2019, 2020, 2021. Dan beliau juga pernah meloloskan peserta audisinya sampai tahap 2 dan 1. Ya alhamdulillah. Ini kita ambil salah satu hikmah dan manfaatnya. Mudah-mudahan bisa ditiru oleh kita semuanya, apa saja yang harus kita persiapkan, apa saja yang harus kita kendalikan, terutama di bidang usaha. Dikarenakan sebenarnya pesaing-pesaing di Jawa Barat itu banyak sekali. Banyak yang ingin mendaftar kepada One Pesan One Produk ini sangat luar biasa sekali. Akan tetapi selamat kepada Bapak Ibu yang sudah terpilih menjadi peserta audisi OPOP tahap 1. Ini sebagai salah satu kelebihan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dipilih menjadi peserta yang terbaik, bahkan bisa dikatakan peserta yang terbaik di seluruh provinsi Jawa Barat. Baik teman-teman semuanya, kita dengarkan seperti apa manfaat dan saran, bahkan bisa dikatakan sharing lah, pengalaman Kang Anwar yang sudah bisa meloloskan pesertanya kepada tahap selanjutnya. Dikasih waktu Kang Anwar 15 menit ya, dan tanya jawab nanti di akhir acara. Baik, kami sampaikan kepada Kang Anwar, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes suaranya jelas Kang Andreas? Jelas Kang, jelas sekali. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Terima kasih, ini suatu kehormatan yang sangat juara sekali, Pangersa Ajengan Sofyan Hariri, aduh sahabatku, teman seperjuanganku. Kang Andreas juga, aduh assalamualaikum nih, Kang Abu Jarkasi, ini bukan siapa-siapa nih, keluarga besar saya nih. Langsung saja, jadi pendamping ini seperti yang telah di SK-kan di dinas bahwa OPOP adalah menurut saya adalah jembatan saja gitu ya. Karena di OPOP itu cuma 6 sampai 8 bulan kita mendampingi pesantren. Tapi saya suka berbicara next setelah OPOP mau kemana pondok pesantren itu. Nah, di SK itu salah satu persyaratan pendamping adalah di situ di pendamping itu wajib sanggup harus membuka jejaring gitu ya, membuka akses bagi pesantren. Ini sambil mengingatkan lagi kepada pendamping. Jadi selama ini apa yang saya dampingi pesantren dari 2019 sampai sekarang itu, saya suka melakukannya dengan istilahnya saya menikmatinya gitu ya. Nah, alhamdulillah ini para ajengan salam silaturahmi peserta OPOP Kota Bandung. Baru ini sebetulnya punten Kak Andreas ya kita juga bersyukur gitu ya, alhamdulillah sudah masuk lolos verifikasi gitu. Tapi ajengan yang kita hadapi sekarang ini adalah lolos untuk audisi gitu ya. Tadi siang saya baru selesai sama pembekalan untuk persiapan audisi 1. Nah, saya punya sistem Kak Andreas, sebetulnya kalau Zoom meeting ini kurang puas kalau menurut saya. Jadi alhamdulillah saya setelah lebaran ini saya sudah 2 kali pembekalan Kang untuk persiapan audisi. Karena binaan saya sekarang ini hampir 21 pondok pesantren gitu ya. KBB yang lolos verifikasi itu ada 78, saya yang dibina itu 21 pondok pesantren Kang. Jadi nah, lolos verifikasi ya sudah alhamdulillah, tapi sekarang nih punten ajengannya ini dalam rangka mungkin pembekalan untuk persiapan audisi 1 ya. Ada 3 hal yang perlu para peserta pondok pesantren yang sudah lolos verifikasi itu harus diperhatikan. Karena di audisi itu 3 hal yang dinilai ajengan gitu. 1, profil pesantren, 2, profil produksi, 3, keterlibatan produksi untuk pondok pesantren gitu ajengan. Nah, itu kalau nggak salah durasinya itu pemaparan PPT atau PowerPoint itu 3 menit ajengan. Jadi saya 2 kali melakukan pembekalan itu. 1, bagaimana caranya si calon peserta OPOP itu bisa memaparkan profil pesantrennya selama 1 menit. Kedua, bagaimana calon peserta OPOP itu bisa memaparkan produksi pesantrennya selama 1 menit. Nah, yang ketiga, apa sih keterlibatannya atau kebermanfaatannya produksi tersebut untuk pesantren? Ini 3 hal, Kang. Punten ya, untuk calon peserta OPOP, kuasai itu, 3 hal itu, dan yakinkan juri bahwa Anda adalah dari pesantren. Audisi 1 itu, saya dari 2019, 2020, dan 2021 itu, bahwa audisi itu ada 1 itu ada itu. BMC, business plan, laporan keuangan, itu nanti. Itu nanti masuk audisi 2 dan 3, dan itu pendamping halus ekspat lagi. Di audisi kedua, ketiga untuk persiapan itu. Nah, audisi 1 ini ajengan sadayana termasuk pendamping, tolong mapping si calon peserta itu 3 hal itu. Bagaimana dia bisa expert meyakinkan juri bahwa dia berasal dari pesantren itu. 1 itu. Kedua, bahwa dia adalah benar-benar punya produksi pesantrennya. Dan ketiga, pesantren itu, produksinya itu melibatkan santri, terus juga nanti kebermanfaatannya untuk pesantren. Nah, terus ajengan data dari PowerPoint itu harus sesuai dengan yang dipaparkan, diaudiensikan. Contoh begini, di PPT, di PowerPoint, bahwa jumlah santri adalah 70. Nah, begitu calon peserta maju ke depan itu jangan bilang jumlah santri 80 gitu kan. Nanti bingung si jurinya itu mana datanya yang benar gitu ya.
Makanya ini ajengan pendamping sekalian ya, punten pisan punten. Ini kita sebagai pendamping punya tanggung jawab diamanahkan oleh provinsi untuk mendampingi, untuk mengawal, mengarahkan supaya mereka satu sudah lolos verifikasi, sekarang harus lolos audisi ajengan. 3 hal ini yang harus ajengan kawal gitu ya. Bagaimana dia matang dengan 3 materi itu. Dan kedua ajengan itu ya, audien isi itu punten ya, biasanya itu 3 juri. 1, jurinya adalah juri dari akademisi, di mana dia mengerti banget manajemen dan segalanya gitu ya tentang produksi. Yang kedua dari juri profesi. Juri profesi itu kalau calon pesertanya di bidang pertanian, dia profesornya pertanian ajengan. Bakal habis dia ditanya tentang produksi masalah pertanian. Yang ketiga adalah jurinya dari provinsi, dari Balatkop sendiri, itu mengenai administrasi. Nah, ini ajengan. Jadi ketika itu dia expert di bidangnya masing-masing ajengan. Jadi ketika calon pesertanya di bidang pertanian, dia jagonya pertanian. Di bidang pertanian, dia jagonya pertanian. Jadi produksi ajengan itu harus benar-benar memahami gitu ya. Tapi insya Allah audisi 1 ini tidak terlalu dalam. Cuman ajengan harus secara global harus mengerti apa yang menjadi produksi yang ditampilkan oleh pesantrennya masing-masing. Gitu Kang Andreas. Jadi 3 hal ini punten pisan ajengan semuanya harus kawal. Bagaimana calon peserta OPOP ini bisa meyakinkan juri yang 3 itu bahwa dia berasal dari pesantren. Karena begini ajengan. Jadi produksi bagus itu tidak bisa menjadi jaminan bahwa dia akan lolos menjadi peserta OPOP. Kenapa gitu? Ya tergantung calon pesertanya. Juri mau tahu dari mana bahwa produksi itu bagus, produksi itu omsetnya banyak, produksi itu mulia, pesantren itu bagus, baju dan lain sebagainya. Kalau calon pesertanya tidak expert, tidak mengerti gitu. Makanya di sini nih calon peserta OPOP itu adalah ujung tombak. Bagaimana ajengan semuanya bisa membawa pesantrennya, semuanya ada di pundak ajengan. Baik dari segi profil pesantren, baik dari segi profil usahanya, dan juga kebermanfaatan atau keterlibatan dari produksi itu untuk pesantren gitu ajengan. Jadi ini waktu masih banyak nih, masih panjang. Barusan alhamdulillah saya ketemu juga, ini saya baru pulang nih dari Ciangkrong, Saguling ke sana dengan Pak Adi. Pak Adi itu salah satu tim juri OPOP dari TAJJ, tim ahli Jabar Juara. Gitu. Saya udah kenal dari 2019. Saya bertanya tentang ke Pak Adi, ini bagaimana nih OPOP 2021? Ini ternyata masih ada waktu ajengan. Anggarannya tuh belum cair, ini bocoran aja. Jadi audisi itu kemungkinan pertengahan Juni ajengan. Nah, di sini kesempatan kita sebagai pendamping, tolong ajengan supaya calon pesertanya expert gitu ya. Terus meyakinkan juri gitu bahwa dia itu berasal dari pesantren, produksinya produksi pesantren, dan keterlibatan kebermanfaatannya tuh ada untuk pesantren. Nah, saya hanya saran saja ajengan, tolong bikin acara tatap muka pembekalannya ajengan supaya lebih apa ya, lebih lengkap gitu ajengan. Kalau Zoom meeting ini mungkin kita banyak keterbatasannya lah, sinyal dan lain sebagainya. Tapi saya udah 2 kali mengadakan itu dan ajengan bikin simulasi ajengan. Artinya satu persatu calon peserta itu kita petel ajengan, suruh ke depan bagaimana menghadapi audisi. Materi itu saya punya ajengan. Jadi materi dari bagaimana cara berpakaian, bagaimana attitude-nya, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara menjawab pertanyaan juri, itu saya punya semua ajengan. Jadi kalau saya lebih expert kalau saya langsung tatap muka. Insya Allah kalau tidak bentrok waktunya mangga kapan saya bisa diundang situ. Itu insya Allah semuanya ada. Jadi saya berdasarkan pengalaman 2019, 2020, dan sekarang saya tuangkan di 2021 ajengan gitu. Itu aja ajangan, nanti tanya jawab mangga silakan. Hapunten ini ajangan Sofian, saya terus terang baru nyampe di apotek nih. Saya baru dari Saguling gitu. Kang Andreas hapunten nih. Kang Abu dan juga Kang Fahmi nih hapunten pisan. Terima kasih Kang Andreas, mangga dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Anwar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Anwar. Baik, teman-teman semuanya, itulah salah satu pemaparan pengalaman Kang Anwar yang sudah terjun ke lapangan seperti apa kelas tulisnya. Dan kita pun sebenarnya jangan terlalu tegang ya, nyantai aja. Saya percaya kepada para asatidz di sini sudah terbiasa lah kalau di pesantren itu tukang ceramah. Sudah terbiasa, insya Allah. Akan tetapi kita persiapkan dulu dari sekarang mengenai tentang materi, terutama tadi kata Kak Anwar, profil pesantren itu yang lebih diutamakan dan profil produknya. Otomatis kalau profil produk sudah diketahui oleh para juri, bahkan juri sudah sampai mengerti, insya Allah kita akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Terutama yang harus kita sampaikan, ini sudah dibagi ya, teman-teman semuanya sudah dibagi dampingannya. Jadi dikarenakan Kota Bandung itu coach pendampingnya hanya 3 orang. Yang pertama saya Andreas mendampingi pesantren Al-Azkar, As-Salam, Al-Tanwir, Miftahul Huda As-Sofa, dan Miftahul Taufik. Lalu yang kedua, Kang Zarkasi mendampingi pesantren Al-Musyahadah, Sabilul Huda, Miftahul Taufik, Al-Bana, Al-Munawwaroh. Ini ada 2 Ilmu Taufik ya. Satu lagi nanti kalau yang belum keabsen bisa ini bisa acungkan inilah. Yang ketiga Kang Hariri mendampingi Miftahul Taufik ya. Yang ketiga, Kang Hariri mendampingi 5 pesantren yaitu Pesantren Al-Barokah, Ponpes Insan Madani, Ponpes Darul Taubah, Ponpes Miftahul Khair, dan Ponpes Darul Mujahid. Inilah pembagian-pembagian ini insya Allah nanti para pendamping akan membina sekaligus datang kepada pesantren Bapak Ibu. Biasa-biasa saja, jangan terlalu tegang, akan memberikan bimbingan dan memberikan arahan supaya dalam menghadapi audisi OPOP tahap 1 itu kita tidak kaget dan tidak sampai kita tidak memiliki salah satu metode yang harus kita sampaikan kepada dewan juri. Nah, ulang kembali, Kang Anwar betul pisan ya mengenai tentang audisi tahap tahap ke-1 itu tidak terlalu berat sebenarnya. Tapi yang harus kita ketahui, meskipun tidak terlalu berat, tapi harus dipersiapkan dari sekarang, terutama yang sudah scale up. Scale up itu merupakan salah satu produksi yang sudah berlanjutan. Kalau misalkan scale up sudah hampir berjalan 5 tahun, ya kacida kalau tidak memiliki izin perusahaan itu ya. Insya Allah nanti kita bantu kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu pesantrennya yang belum memiliki izin, NIB-nya, UMK-nya, bisa nanti japri kepada pendamping untuk memperoleh izin usahanya di pesantren masing-masing. Baik teman-teman semuanya, barangkali ada pertanyaan yang menurut teman-teman belum difahami mengenai seputar persiapan OPOP tahap 1, boleh disampaikan di Zoom ini. Kebetulan insya Allah nanti Kang Anwar dan rekan-rekan lain akan membantunya. Dibuka untuk pertama 3 pertanyaan dulu. Silakan. Ada yang bertanya enggak? Boleh Kang? Oh boleh, silakan dari pesantren Miftahul Khair. Ya, pesantren Miftahul Khair Kang. Tadi Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada guru pembimbing yang tadi telah memberikan pemaparannya. Yang akan saya tanyakan mungkin tadi dari yang dipaparkan oleh Ustadz Anwar, bahwasannya nanti pada saat kita audisi ada profil produksi. Dan itu pada saat audisi pertama cuma 3 menit waktu yang kita paparkan di saat kita audisi. Yang saya tanyakan itu, apakah dalam profil produksi itu harus secara detail dengan keuangan? Karena ini kan kebetulan perusahaan kami udah berjalan kurang lebih 3 tahun, atau cukup produknya saja gitu. Itu aja mungkin yang ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari pesantren Miftahul Khair yang sudah memberikan salah satu pertanyaan di antaranya yang ditujukan kepada Kang Anwar.
Dalam waktu 3 menit presentasi mengenai tentang profil usaha, apakah itu bisa detail atau tidak? Dan dalam masalah keuangan apakah bisa dijelaskan secara detail dan seperti apa? Mungkin itu Kak Anwar. Hatur nuhun, mangga. Enggak, hatur nuhun pangasa ajengan. Jadi di 3 menit pertama itu 1 menit untuk profil pesantren, 1 menit profil usaha. Jangan dulu masuk ke laporan keuangan, Kang. Jangan masuk ke laporan keuangan. Jadi Akang membahas tentang memaparkan bagaimana sejak kapan Akang memulai produksi itu, produksinya di bidang apa, lalu nanti Akang paparkan juga bagaimana pembuatan produksi itu dan bagaimana pemasarannya. Kalau mengenai laporan keuangan itu bisa hanya di omset saja, omset per bulan dan per tahun itu. Kalau sampai detail itu pengalaman saya dari kemarin 2 kali pelatihan, itu 1 menit itu tidak cukup, Kang, gitu ya. Tidak cukup. Biarkan aja nanti mereka itu kalau ada yang penasaran biasanya di 2 menit terakhir pemaparan diskusi dari tanya jawab juri kepada calon peserta OPOP, Kang. Jadi gitu. Jadi 1 menit itu tidak mungkin sampai ke detail bagaimana pasifa, aktiva, laba, dan bagaimana modal, tidak. Itu akan memaparkan tentang kalau saya di peserta saya tekankan pokoknya paparkan tentang produksi aja gitu ya. Laporan keuangannya nanti. Karena nanti itu ada, memang di PPT itu ada analisa keuangan, ada ROI-nya gitu ya. Tapi itu hanya sebagai bahan acuan Akang aja gitu. Saran saya, Akang menggalinya di produksi aja, bagaimana kegiatan produksi aja gitu, Kang. Karena dicoba Akang 1 menit itu tidak mungkin nyampe ke sana. Gitu Kang Andre, nuhun. Baik, itu salah satu yang harus kita ketahui bersama, di antaranya fokus saja kepada produk. Sudah ada produk, pasti keuangan pasti dipinta, hanya sekedar kalau ini per bulan atau per tahun ya omset kita. Hanya gambar secara umum, kalau misalkan dijelaskan secara mendetail itu tidak bisa sampai memakan waktu 3 menit ya, terlalu panjang. Yang terpenting akurat, padat, dan singkat, itu dah di antaranya. Ya, padat, ya. Baik, ada lagi? Kang Andreas, sekedap. Andreas, mangga. Makanya Kang Andreas, saya sarankan sekali lagi ya, bikin simulasi, Kang. Simulasi. Mangga, simulasi bagaimana biar Akang jadi nanti durasi dia 1 menit sampai 1 menit itu nyampe enggak. Itu perlu bisa, punten bisa. Wajib bikin simulasi audisi, Kang. Nuhun. Ya Kang Anwar, punten Kang Andreas. Mangga. Kang Anwar, mungkin ini awal dari pertemuan khususnya para peserta yang ada di Kota Bandung. Selanjutnya setelah ini mungkin akan kita agendakan untuk pertemuan persiapan, termasuk dalamnya mungkin ada simulasi bahasan-bahasan untuk menuju sana, nanti kita bahas di WA dulu. Jadi artinya tidak mungkin hanya lewat Zoom saja. Nanti mungkin di minggu depan kita akan kunjungi beberapa pesantren atau kita kumpulkan seluruh pesantren sesuai dengan kesepakatan hari apa, di mana nanti di situ mungkin akan dijelaskan lebih detail. Kemudian nanti ada simulasi di sana. Itu kan Anwar. Ya, siap ajengan. Nun, saya gitu ajengan. Dan itu dalam durasi 1 minggu, punten Kang Andreas pendamping dikawal para pesertanya untuk latihan gitu ajengan. Walaupun saya yakinlah semua ini para ajengan atau mungkin santri senior sudah biasa berbicara di depan umum, di depan jamaah, tapi beda lagi nih ajengan. Ini audisi loh ajengan. Mungkin ajengan pernah merasakan gitu ya audisi itu. Pengalaman saya begitu ajengan. Banyak para kiai KBB itu begitu baru jurinya itu baru saya gitu dengan peserta yang lain
itu udah blank aja dengan bahasa orang nama kabur pengajian. Nah itu mangga bagus banget dijadwalkan aja kan. Lanjut Kang Andreas, nuhun. Baik, terima kasih. Insya Allah lah. Karena... Baik, selanjutnya silakan ada yang mau bertanya lagi. Insya Allah Kang, saya mau bertanya. Oh silakan, Pak Ade Abdul Karim dari pesantren mana? Dari Pondok Pesantren Al Barokah. Al Barokah. Ya bangga Kang. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan kan untuk kebetulan nih untuk Pondok Pesantren Al Barokah itu untuk bisnisnya masih startup gitu, masih awal-awal ya Pak. Nah, saya mau nanyakan tadi untuk nanti di audisi tahap 1 itu diterapkan bagaimana proses produksi gitu sampai dengan keuangannya. Kalau untuk yang startup itu hanya mungkin gambarannya saja mungkin ya Pak. Ya baik. Mengenai tentang produksi dalam startup itu, secara detail itu insya Allah sama Kang Anwar jelaskan lagi. Kang Anwar bangga. Bangga. Hatur nuhun Kang Andreas. Jadi sebetulnya begini Kang, baik startup maupun scale up itu kan kategori Kang ya. Jadi startup itu adalah kategori di mana usahanya masih di bawah 1 tahun. Nah, scale up itu usahanya di atas 1 tahun. Tapi ajengan kadang-kadang kalau juri menimbang ini usaha walaupun startup tapi ini masuk scale up. Jadi kita data startup tapi ketika kita audisi pemasaran ini juri menganggap ini udah scale up nih padahal udah bagus. Itu kita subhanallah yaitu rezeki ajengan ya. Tapi dalam pemaparan itu sama ajengan. Startup dan scale up dalam pemaparan produksi sama gitu. Jadi bagaimana ajengan expert enggak dengan produksinya? Bagaimana ajengan menguasai enggak dengan produksi itu gitu. Sama aja dengan pemaparannya sama. Yang penting bagaimana caranya calon peserta OPOP itu menguasai dari produksinya itu ajengan gitu ya. Makanya saya tadi bilang kuasai materinya ajengan. Sama aja, startup, scale-up sama aja. Cuman itu bedanya kategori aja. Ya, makasih ajengan, semangat. Siap, atur nuhun Kang. Sami-sami. Sami-sami. Barangkali di Kang Raden Aris, di coach, ada tambahan? Kang Raden, monitor. Oke. Baik, Kang. Ya intinya terima kasih kepada Kang Anwar yang sudah memberikan masukan ya. Pertemuan ini adalah pertemuan awal dalam rangka peningkatan kapasitas dalam persiapan audisi gitu ya, audisi 1 yang mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertatap muka. Nanti juga kita akan ada silaturahim. Dan tadi kabar gembira dari Kang Anwar ya bahwa audisi akan diundur ke pertengahan Juni ya. Alhamdulillah itu info segar yang untuk persiapan kita semua supaya lebih matang lah gitu. Mungkin itu saja Kang, nanti kita diselesaikan di darat saja karena ini sudah 1 jam juga pertemuannya. Jadi nanti ini aja lah, nanti saya mohon kawan-kawan, sahabat-sahabat pesantren mulai interaktif gitu ya, karena kita udah membuat grup juga. Saya mohon yang belum masuk grup juga mohon dikomunikasikan ke pendampingnya gitu ya, kalau belum masuk grup, karena saya rasa semua udah tahu lah ya, yang 15 pesantren itu sudah tergabung dan harus proaktif gitu, karena ini untuk kesuksesan bersama gitu. Jadi nggak bisa ya kita yang aktifnya terus pesantrennya enggak, ya semuanya proaktif karena kita harus sukses gitu ya, kita harus semuanya harus menang gitu. Jadi saya harap semuanya bisa saling kerjasama gitu aja mungkin Kang Andres. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Raden Aris. Teman-teman semuanya, dikarenakan waktu sudah hampir durasinya 1 jam lebih ya. Insya Allah nanti ada agenda selanjutnya untuk bisa berkumpul kembali di salah satu tempat. Mudah-mudahan nanti kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa ketika ada para petugas pendamping yang datang ke Ponpes, para teman-teman semuanya,
jangan disiapa-siapakan. Ya, beliau adalah salah satu sahabat kita semuanya. Insya Allah akan membantu, membina dan mendampingi sekuat tenaga. Insya Allah ingin, ya kalau cita-cita sih ingin Kota Bandung menjadi juara semuanya. Ya, alhamdulillah tahun 2021 ini peserta di Kota Bandung ini banyak, 15 pesantren. Dulu itu sedikit, hanya Istiqomah saja ya. Satu ya, Kang Hariri. Alhamdulillah ini tahun kemarin ya, tahun 2020. Satu. Sekarang peningkatan sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu contoh. Bahkan dari Kementerian Agama, PD Pontren memberikan aplaus kepada kita semuanya, memberikan support. Bahkan nitip dari Bapak Kasih, PD Pontren, Kang nitip pesantren yang ada di Kota Bandung harus menjadi juara. Insya Allah kita berusaha, ikhtiar dan doa. Itu diantaranya. Baik teman-teman semuanya, dikarenakan waktu tidak mencukupi, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dari awal sampai akhir kita ada hikmah dan manfaatnya. Untuk lebih lanjutnya insya Allah nanti diinformasikan kembali melalui grup untuk pertemuan secara real. Dan sebelumnya saya memberikan informasi kepada teman-teman, harap disiapkan dulu dari sekarang membuat PowerPoint dengan sebagus mungkin dan menarik, itu diantaranya. Nanti bisa dicek oleh para pendamping masing-masing seperti apa kekurangannya, insya Allah akan dibantu. Baik, sebelum kita gimana Kang Hariri? Nanti juga akan di-share beberapa contoh. Boleh ya, nanti akan diberikan contoh ya, di-share ke grup. Baik, sebelum ditutup untuk mendapatkan keberkahan dalam acara ini, mari kita akhiri dengan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Kang Hariri. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang obrolannya tadi kita laksanakan senantiasa bermanfaat dan berberkah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Amin. Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syakirin dan yuafi ni'amahu wa ya rabbana lakal hamd. Jalal wal ya'zim sultanikal mubin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala'a wal waba wal fitana wal mihna wal ta'amuna wal sadaqi was syarra wal a'da'i wal zalimin. Allahumma rabbana rahmatan wa hidayatan rusana. Allahumma rabbana atina fid hasanah fil akhirati hasanah wa adzaban nar. Salamun 'alal mursalin. Auzubillah. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kang Anwar, hatur nuhun, parantos biasa nyempatkan waktosna. Kang Raden Aris, terima kasih juga Kang Anwar, terima kasih juga dan semua teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh dulu Kang, ini buka dulu kameranya. Oh iya ya. Foto Di bareng. foto ya, dokumentasikan ya. Ya boleh bergaya juga boleh, nggak apa-apa. Sambil dibuka, cari ini yang terbaik, gaya yang terbaik. Ya teman-teman yang masih Darul Mujahid silakan kameranya di on kan dulu. Insan Madani belum dibuka. Darul Hufaz, Kang Anwar, buka dulu Kang buat kenang-kenangan nih. Ya kan? Bentar. Pasti. Oh ini dikarin udah. Udah semua belum? Ya, nggak
nggak apa-apa, lumayan sedikit. Yes. Terima kasih semua. Atur nuhun kasadayana, atur nuhun. Oke, terima kasih ya. Kita tutup saja. Assalamualaikum semua. Nanti sampai jumpa di dunia nyatanya. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum Nuhun Kang Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.